Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Felista Viola dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Jakarta, angkatan tahun 2021, dengan NIM 1107621158. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai pendidikan Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Ya, tentu saja teman-teman sudah tidak asing lagi dengan kata-kata COVID-19 ini. Lalu, sebenarnya apa sih yang ada di dalam segi pendidikan tersebut? Tanpa berlama-lama lagi, saya akan menjelaskan. Pada saat ini, dunia sedang menghadapi masalah besar, berawal dari munculnya suatu wabah penyakit yang disebabkan oleh virus, yaitu virus corona yang akrab disebut dengan COVID-19. Hampir semua aspek kehidupan mengalami perubahan-perubahan yang semakin hari semakin mengkhawatirkan, mendebarkan seluruh isi dunia. Dunia perekonomian semakin lemah, hubungan sosial semakin menurun yang menyebabkan kurangnya interaksi dan kepedulian terhadap sesama. Semuanya telah merasakan dampak dari virus COVID-19 ini, terutama pada dunia pendidikan. Kita harus siap menghadapi perubahan ini, karena cepat atau lambat pendidikan akan mengalami perubahan drastis akibat pandemi COVID-19. Saat ini pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan-kebijakannya. Salah satunya adalah meliburkan aktivitas atau disingkat dengan tatap muka seluruh lembaga-lembaga pendidikan. Hal ini dilakukan sebagai upaya-upaya pencegahan penularan Corona atau COVID-19 ini. Hal ini tentunya berdampak besar banget pada perkembangan pendidikan anak, yang saat ini dituntut untuk belajar mandiri, belajar secara daring, atau dalam jaringan. Pembelajaran daring atau online merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan siswa. Tapi pembelajaran dilakukan melalui jaringan internet. Hal ini merupakan tantangan besar bagi seorang guru, karena dalam kondisi seperti ini, guru pun dituntut untuk bisa mengolah, mendesain pembelajaran atau media online yang sedemikian rupa guna untuk mencapai tujuan pembelajaran dan untuk mencegah atau mengantisipasi kebosanan siswa dalam pembelajaran daring tersebut. Bukan hanya itu, dalam penerapan belajar online ini, tidak sedikit siswa yang mengalami kesulitan belajar yang dipicu oleh beberapa faktor. Yang pertama, siswa yang belum memiliki gadget. Siswa yang belum mengetahui banyak tentang penggunaan teknologi. Kasus ini banyak terjadi pada siswa tingkat SD dan juga TK. Selain itu, masalah utama yang dialami oleh siswa adalah jaringan yang tidak memadai. Hal ini merupakan tantangan yang besar bagi siswa dan tak terkecuali bagi orang tua. Karena orang tualah yang dituntut untuk mendampingi siswa dalam proses belajar online tersebut. Realita yang ada juga tidak sedikit orang tua yang tidak paham mengenai penggunaan teknologi. Jelas, hal ini akan menghambat kreativitas siswa atau anak dalam proses belajar daring ini. Yang kedua, kurangnya interaksi fisik antara guru dan siswa. Karena dalam pembelajaran online, siswa hanya diberikan tugas melalui via WhatsApp ataupun sosial media lainnya. Kebanyakan siswa sulit dalam mengerjakan tugas karena tidak ada penjelasan awal dari guru tentang tugas yang dibebankan tersebut. Peserta didik hanya dituntut untuk mengerjakan tanpa mendapatkan penjelasan terlebih dahulu.
Akibatnya banyak siswa yang mengeluh dan tidak bersemangat lagi dalam mengerjakan tugas. Yang ketiga, tugas yang diberikan guru banyak, sementara waktu yang diberikan sangat singkat. Lalu, bagaimana bisa belajar dengan baik dalam kondisi seperti ini? Yang keempat, akibat kurangnya interaksi langsung antara guru dan siswa. Otomatis berkuranglah internalisasi nilai-nilai karakter yang semestinya harus ditanamkan seorang guru ke dalam diri siswa. Ini akan mengakibatkan degradasi moral pada anak atau siswa. Karena tugas seorang guru bukan hanya mengajar, mentransfer ilmu pelajaran, tetapi seorang guru juga dituntut untuk mendidik atau pembentukan akhlak dan karakter siswa. Namun, hal ini tidak boleh mematahkan semangat guru dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik. Tidak boleh mematahkan semangat siswa dalam belajar. Pandemi COVID ini tidak boleh mematahkan semangat dan harapan kita semua. Di balik kesedihan seluruh belahan dunia ini, kita harus mampu mengambil hikmat dari pandemi COVID-19 ini. Pandemi COVID-19 ini mungkin saja datang sebagai ujian untuk kita semua. Apakah kita mampu mencerdaskan kehidupan bangsa walaupun dalam kondisi seperti ini? Tentunya Indonesia punya tantangan-tantangan besar dalam penanganan COVID-19 dari semua aspek yang menjadi tantangan saat ini. Kita bisa berkonsentrasi pada aspek pendidikan yang esensial untuk didiskusikan. Aspek pendidikan menjadi konsentrasi karena telah berpuluh tahun bergelut di bidang ini dan kita harus meneliti dengan kebijakan-kebijakan yang ada. Pandemi COVID-19 memaksa kebijakan social distancing atau di Indonesia lebih dikenal sebagai physical distancing atau menjaga jarak fisik untuk meminimalisir persebaran COVID-19. Jadi kebijakan ini diupaya untuk memperlambat laju persebaran virus corona di tengah masyarakat. Dan seperti yang sudah dikatakan oleh Kemendikbud atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, merespon dengan kebijakan belajar di rumah melalui pembelajaran daring dan disusul peniadaan ujian nasional tahun-tahun yang ini. Tentu saja ada beberapa tantangan pembelajaran. Persebaran virus corona yang masih di berbagai negara memaksa kita untuk melihat kenyataan bahwa dunia sedang berubah. Kita tidak boleh atau tidak bisa melihat bagaimana perubahan-perubahan di bidang teknologi, ekonomi, politik, hingga pendidikan di tengah krisis akibat COVID-19. Perubahan itu mengharuskan kita untuk bersiap diri, merespon dengan sikap dan tindakan, sekaligus selalu belajar hal-hal yang baru. Indonesia tidak sendiri dalam mencari solusi bagi peserta didik agar tetap belajar dan terpenuhi hak pendidikannya. Menurut data yang aku dapat, sampai 1 April 2020, UNESCO mencatat setidaknya 1,5 miliar anak usia sekolah yang terdapat COVID-19 di 188 negara, termasuk 60 juta diantaranya ada di negara kita. Semua negara berdampak telah berupaya membuat kebijakan terbaik dalam menjaga kelanggengan layanan pendidikan.
Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan nyata yang harus segera dicairkan solusinya. Yang pertama, ketimpangan teknologi antara sekolah di kota besar dan daerah. Yang kedua, keterbatasan kompetensi guru dalam pemanfaatan aplikasi belajar. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya untuk pemanfaatan teknologi pendidikan seperti internet dan kuota. Dan tentu saja pada poin ketiga ini sudah kita bisa lihat dengan kasus-kasus yang ada di sosial media, yaitu di pelosok pedalaman yang dimana mereka tidak bisa untuk ke sekolah, namun mereka menjadi terhambat di dalam pendidikan mereka karena mereka tidak mempunyai gadget dan tidak punya sinyal. Dan yang keempat, relasi guru dan orang tua murid dalam pembelajaran daring yang belum integral ini. Sehingga dari 4 poin ini kita bisa disadarkan bahwa dalam pendidikan COVID-19 ini banyak sekali segi negatif atau keterpurukan ataupun kelemahan yang kita alami. Sebagai ujung tombak di level paling bawah suatu lembaga pendidikan, kepala sekolah dituntut untuk membuat keputusan semakin cepat dan merespons surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mengharuskan sekolah untuk memberlakukan pembelajaran dari rumah. Pendidik merasa kaget tentunya karena harus mengubah sistem, silabus, dan proses belajar secara cepat. Siswa juga terbata-bata karena mendapatkan tumpukan tugas selama belajar dari rumah. Sementara orang tua murid merasa stres ketika mendampingi proses pembelajaran dengan tugas-tugas di samping harus memikirkan keberlangsungan hidup dan pekerjaan mereka masing-masing di tengah krisis. Jadi kendala-kendala itu menjadi catatan penting dari dunia pendidikan yang kita harus mengejar pembelajaran daring secara cepat. Padahal secara teknis dan sistem belum semuanya siap. Selama ini pembelajaran online hanya sebagai konsep, sebagai perangkat teknis, belum sebagai cara berpikir, sebagai paradigma pembelajaran. Padahal pembelajaran online bukan metode untuk mengubah belajar tatap muka dengan aplikasi digital, bukan pula membebani siswa dengan tugas yang bertumpuk setiap harinya. Pembelajaran secara online harusnya mendorong siswa menjadi kreatif, mengakses sebanyak mungkin sumber pengetahuan, hasil karya, mengasah wawasan, dan ujungnya membentuk siswa menjadi pembelajar sepanjang hayat. Dari tantangan-tantangan itu, kita harus berani melangkah untuk menjadikan pembelajaran online sebagai kesempatan mentransformasi pendidikan kita. Ada beberapa langkah yang dapat menjadi renungan kita bersama dalam perbaikan sistem pendidikan kita, khususnya terkait pembelajaran daring. Yang pertama, semua guru harus bisa mengajar jarak jauh, yaitu notabene harus menggunakan teknologi. Peningkatan kompetensi pendidik di semua jenjang untuk menggunakan aplikasi pembelajaran jarak jauh mutlak dilakukan. Memang jumlahnya sangat banyak untuk memastikan sekitar 3 jutaan guru di Indonesia memiliki kompetensi yang memadai dalam pemanfaatan teknologi. Tentu bukan perkara murah. Kompetensi minimal tentu bukan perkara mudah. Kompetensi minimal TIK guru level 2 harus segera diwujudkan, termasuk kemampuan melakukan VCon atau video conference dan membuat bahan ajar online. Level 2 ini merupakan pengelompokan kompetensi TIK guru yang ideal berdasarkan Teacher ICT Competencies Framework oleh UNESCO. Level tertinggi adalah level 4, di mana guru sudah mampu menjadi trainer bagi guru-guru lainnya.
Jika kompetensi guru sudah berlevel-level, maka guru akan mampu menyiapkan sistem belajar, silabus, dan metode pembelajaran dengan pola digital atau online. Dan pemerintah tidak harus sendiri. Upaya menggandeng banyak pihak penyedia portal daring sangat tepat dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun, lending sektor urusan kebijakan pembelajaran daring harus dikendalikan di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kedua, pemakaian teknologi pun juga tidak boleh asal-asalan. Ada ilmu khusus agar pemanfaatan teknologi dapat menjadi alat wujud tujuan pendidikan, yakni teknologi pendidikan. Pendidikan online tidak hanya memindahkan proses tatap muka menggunakan aplikasi digital dengan disertai tugas-tugas yang menumpuk. Ilmu teknologi pendidikan mendesain sistem agar pembelajaran online menjadi efektif dengan mempertimbangkan tujuan pendidikan secara khusus. Prinsip-prinsip pemanfaatan teknologi yang harus menjadi acuan guru dalam memanfaatkan teknologi yaitu mampu menghadirkan fakta yang sulit dalam langkah ke dalam kelas, memberikan ilustrasi fenomena alam dan ilmu pengetahuan, memberikan ruang gerak siswa untuk bereksplorasi, memudahkan interaksi dan kolaborasi antara siswa, guru, dan siswa-siswa, serta menyediakan layanan secara individu tanpa henti. Namun sangat sedikit guru yang memahami prinsip-prinsip tersebut. Hal ini menuntut stakeholder terkait utama para pengembang teknologi pembelajaran harus lebih banyak berinovasi dan mencari terobosan pembelajaran di masa darurat seperti COVID-19 ini. Yang ketiga, pola pembelajaran daring harus menjadi bagian dari semua pembelajaran meskipun hanya sebagai komplemen. Intinya supaya guru membiasakan mengajar online. Pemberlakuan sistem belajar online yang mendadak membuat sebagian besar pendidik kaget. Ke depan harus ada kebijakan perubahan sistem untuk memperlakukan pembelajaran online dan setiap mata pelajarannya. Guru harus sudah menerapkan pembelajaran berbasis teknologi sesuai kapasitas dan kesediaan teknologi itu sendiri. Inisiatif kementerian menyediakan portal pembelajaran daring rumah belajar yang patut didukung meskipun urusan daring saat COVID-19 yang memaksa siswa dan guru menjalankan aktivitas di rumah tetap perlu dukungan penyediaan layanan daring yang ada di Indonesia. Yang keempat, guru harus punya perlengkapan pembelajaran online. Peralatan TK minimal yang harus dimiliki guru adalah laptop dan alat pendukung video conference. Keberadaan perangkat minimal yang harus dimiliki guru sangat perlu dipikirkan. Baik pemerintah, kabupaten, kota, provinsi, dan pusat termasuk orang tua untuk sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat. Sudah banyak fintech yang bergerak di bidang pemberian bantuan pengadaan perangkat teknologi, baik untuk siswa, guru, maupun sekolah. Yang kelima, ketimbangan infrastruktur digital antara kota besar dan daerah harus dijembatani dengan kebijakan teknologi afirmasi untuk daerah yang kekurangan. Akses internet harus diperluas dan kapasitas bandwidth-nya juga harus ditingkatkan.
Pemerintah Indonesia sudah berhasil membangun infrastruktur komunikasi palaparing yang diresmikan oleh Bapak Presiden kita, yaitu Joko Widodo di tahun 2019, menjadi tulang punggung infrastruktur digital dari Aceh hingga Papua. Tapi jangkauan akses harus diperluas agar sebanyak mungkin sekolah pendidik dan siswa merasakan manfaatnya. Tentu saja pandemi COVID-19 ini memang menjadi efek kejut bagi kita semua. Dunia seolah melambat dan bahkan terhenti sejenak. Negara-negara besar juga terpukul dengan sebaran COVID-19 ini. Di Indonesia mendapatkan banyak tantangan dari COVID-19 ini yang membantu kita semua harus bersama-sama saling menjaga. Kelima isu penting di atas yang sudah saya jelaskan tadi, itu akan menjadi penentu seberapa cepat kita mampu meratakan kurva kecemasan siswa, guru, kepala sekolah, orang tua, dan tentunya kita semua. Dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 peran penting yang ada di dalam pendidikan saat COVID-19. Yang pertama, tentu saja kita tahu yaitu peran guru yang sudah saya jelaskan, yang dimana guru dituntut untuk berpikir kreatif dan inovatif dalam memberikan pembelajaran secara daring. Sehingga anak tidak jenuh dalam menerima pembelajaran tersebut. Bagaimana tingkat pemahaman anak atas materi-materi yang telah diberikan secara daring melalui dialog interaktif antara guru dan anak yang menimbulkan tingkat pemahaman anak atas materi tersebut. Yang kedua, adanya peran anak. Anak juga dituntut untuk selalu mengikuti daring dan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dalam pembelajaran tersebut secara tuntas. Anak juga harus belajar secara virtual, di mana dialog interaksi antara guru dan anak itu tidak mudah kalau tidak ada tatap muka. Tingkat pemahaman anak atas materi yang diberikan tentulah berbeda, banyak yang tingkat pemahamannya kurang, dan ada juga yang mereka cepat tanggap. Selain itu, fasilitas anak yang dimiliki dari berbeda-beda seperti jenis handphone, jenis laptop, provider yang digunakan, dan jumlah kota yang mereka miliki. Selain itu juga ada peran orang tua. Orang tua di saat pembelajaran daring sangat diperlukan oleh anak, terutama pada anak-anak tingkat SD. Orang tua dituntut untuk dapat menjelaskan apa yang dijelaskan oleh pengajar atau gurunya, dan dapat membantu mengerjakan tugas pekerjaan rumah anak-anaknya. Peran penting orang tua lainnya yang sangat penting memberikan fasilitas seperti handphone, laptop, internet, kuota, dan bahan-bahan lainnya. Hal ini memicu kesenjangan karena di saat pandemi ini banyak sekali pemutusan hubungan kerja di kalangan buruh, pemotongan gaji karena dampak pandemi, dan berkurangnya penghasilan bagi pelaku UMKM. Jangankan untuk memberikan fasilitas pendidikan, untuk makan saja itu mereka sulit. Dengan demikian, ketika anak tidak bisa mengikuti pembelajaran, sehingga menimbulkan keputusan dan menimbulkan putus sekolah. Tentu saja dengan dari beberapa tantangan, beberapa hambatan, serta peran-peran yang mereka alami, kita memerlukan beberapa strategi agar belajar mandiri di masa pandemi seperti ini tetap berjalan efektif. Nah, mungkin ada beberapa tips yang dapat aku kasih. Yang pertama, kita belajar untuk mengatur manajemen waktu dengan baik. Untuk mengatur waktu belajar mandiri di masa pandemi supaya bisa digunakan dengan baik, maka kita harus bisa menentukan mana yang jadi prioritas utama. Kalau dalam suatu hari atau satu hari
kita memiliki banyak hal yang bisa kita kerjakan, saran aku kita bisa menggunakan untuk to-do list. Yang dimana to-do list tersebut dengan menuliskan apa saja yang kita kerjakan dalam satu hari tersebut. Kemudian kita juga bisa nih mengurutkan mulai dari kegiatan berskala prioritas tinggi, lalu dengan hal yang kurang penting, bahkan sampai yang prioritasnya rendah. Dan di sini dengan kita mengerjakan to-do list, kita harus mengingat yang tidak kalah penting dari mengatur waktu adalah disiplin. Jadi di saat kita sudah membuat to-do list, sebaiknya kita disiplin ya. Yang kedua, susun menu belajar. Belajar memang penting, tapi jangan lupa kalau kalian juga butuh istirahat. Ini adalah salah satu menu yang perlu kamu siapkan kalau ingin belajar secara mandiri, yaitu waktu belajar. Di sini kalian bisa atur berapa lama kalian ingin belajar dan berapa lama kamu ingin beristirahat di antara waktu-waktu belajarmu. Tapi ingat, jangan keasyikan istirahat ya. Bisa-bisa kegiatan belajar kamu jadi terbengkalai. Maka dari itu, kamu harus ingat dan harus perlu tahu untuk membuat jadwal belajar. Dari jadwal belajar tersebut, dalam seminggu, kalian dapat menyusun pelajaran apa saja yang ingin kalian pelajari dan kapan waktu bagi kalian untuk istirahat sejenak. Yang ketiga, inisiatif melibatkan orang lain. Langkah inisiatif merupakan bagian dari kemandirian. Dalam konteks belajar di rumah, kalian bisa melakukan inisiatif dengan melibatkan orang lain dalam proses belajar. Orang lain dapat berfungsi sebagai pihak yang bisa mengevaluasi pemahaman kamu terhadap sebuah materi pelajaran. Suasana rumah yang terlalu nyaman bisa membuat kamu ingin bermalas-malasan lebih ekstra. Betul tidak? Tidak apa-apa. Seperti yang kita ketahui bahwa kalau kita berada di zona nyaman, terkadang kita bisa lebih malas. Nah, bagi yang bisa menangkal permasalahan ini, kalian keren banget. Dan kalau kalian bisa lebih fokus kepada proses belajar, tapi buat kalian yang merasa permasalahan ini, tentu kalian butuh orang lain untuk bisa lebih fokus belajar di rumah. Dengan adanya orang lain di sekitar kalian, kalian akan merasa diawasi sehingga kalian terhindar dari rasa-rasa malas dan keinginan untuk menunda-nunda pekerjaan. Nah, yang keempat adanya konsentrasi penuh. Tadi yang sudah aku jelaskan bahwa jika kalian sudah mengisi to-do list atau sudah membuat to-do list, menu belajar mandiri di masa pandemi, dan sudah melibatkan orang lain, konsentrasi adalah tips terakhir yang bisa kamu terapkan. Nah, tips dari aku nih untuk konsentrasi penuh adalah jauhkan perhatian kalian dari benda-benda yang sekitarnya atau sekiranya menciptakan distraksi atau zaman sekarang bilangnya yang membuat kalian salah fokus, seperti game yang ada di ponsel, lalu media sosial, notifikasi-notifikasi yang ada di sosial media kalian itu bisa mengganggu kalian dalam konsentrasi. Yang ketiga, film yang tidak sabar untuk kamu tonton atau zaman sekarang itu biasa disingkat dengan drakor, drama Korea. Wah, tentu saja kan teman-teman banyak sekali yang menonton drakor. Nah, biasanya kalau kita menonton drakor itu sangat lama dan itu mengganggu konsentrasi kita dalam belajar. Sehingga aku akan menyarankan teman-teman semua untuk tanamkan dalam diri semua teman-teman agar bisa kalian seutuhnya fokus tanpa menyentuh barang-barang atau hal-hal yang mungkin membuat kalian dapat ke distract.
Untuk itu, konsentrasi dalam belajar mandiri di rumah, maka kalian akan dapat hadiah yang sudah kalian siapkan sendiri. Yang kelima atau yang terakhir, memanfaatkan aplikasi belajar online. Ketika kamu merasa membutuhkan sajian materi-materi yang lebih lengkap, kamu juga bisa menggunakan platform media belajar daring untuk memperdalam wawasan kamu di setiap pelajaran. Sudah banyak aplikasi belajar online yang bisa kamu gunakan untuk memperluas materi. Salah satunya Kelas Pintar. Yang kedua ada Edu Academy, dan yang ketiga adanya Ruang Guru dan sebagainya. Oleh sebab itu, kita punya solusi nih untuk media aplikasi belajar online. Jadi teman-teman walaupun belajar di rumah, teman-teman tidak harus khawatir karena teman-teman Jadi, walaupun kalian belajar di rumah, teman-teman nggak usah khawatir karena sudah banyak platform ataupun cara-cara tips and trick yang tadi aku berikan untuk teman-teman supaya teman-teman bisa belajar lebih happy, lebih santai, dan juga tidak merasa terbebani. Semangat untuk teman-teman semuanya. Semoga teman-teman mendapatkan hal positif dari aku ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada kesalahan kata dan perkataan yang aku sebutkan atau yang aku bicarakan, aku mohon maaf. Sekian dari aku pamit diri. Dadah!